sahabat Bea Cukai Pantoloan, ketemu lagi dan selamat berjumpa kembali dengan Vero di sini di podcast Lebih Dekat. Karena dengan lebih dekat kita saling mengenal. Yeay, tepuk tangan dong. Ini narasumber Vero ini kayak kaku-kaku banget. Nanti ya kalian perkenalan diri. Ya, hari ini kita ketemu lagi di podcast Lebih Dekat edisi khusus kelas ekspor impor. Seperti biasa, hari ini kalian melihat Vero tidak sendiri. Vero ditemani oleh dua rekan kerja Vero. Mungkin bisa langsung perkenalan diri, mulai dari yang mas di sini. Halo, perkenalkan nama saya Erjan Taruna. Saya dari seksi pelayanan kepabeanan dan cukai. Halo Mas Runa. Halo. Oke, jadi mungkin sahabat-sahabat Bea Cukai Pantoloan yang pernah datang ke Bea Cukai Pantoloan itu mungkin sering ya ketemu sama Mas Runa ini, karena Mas Runa nih yang sering ngurusin tentang ekspor dan impor. Dan yang satunya lagi nih, silakan perkenalan diri. Halo sahabat semua, perkenalkan nama saya Rifan Variansyah, biasa dipanggil Rifan. Oke, Mas Rifan di seksi apa Mas Rifan? Oh ya, saya dari seksi kepatuhan internal dan penyuluhan. Oke, jadi Mas Rifan ini mungkin kalian yang satu tadi kan Mas Runa sering dilihat. Nah, kalau Mas Rifan ini mungkin jarang terlihat karena selama ini Mas Rifan itu ada di balik layar podcast Lebih Dekat. Jadi selama ini dia yang megang kamera. Cuma sekarang Mas Rifan ada di sini. Oke, nggak tahu siapa yang pegang kameranya sekarang. Oke, cukup apa sih namanya intermezzo ya mungkin. Langsung saja kita masuk ke kelas ekspor dan impor. Kemarin di story Bea Cukai Pantoloan, Instagram story Bea Cukai Pantoloan itu membuka pertanyaan bagi yang ingin bertanya tentang seputar ekspor impor. Yeah. Nanti di podcast ini Mas Runa dan Mas Rifan yang akan menjawabnya. Jadi sudah terkumpul beberapa pertanyaan di sini. Langsung saja dari akun Reksa Geraldi _ Pertanyaannya nih, ruang lingkup tugasnya di mana aja Kak? Siapa yang mau jawab? Saya Oke, boleh. silakan Mas Rifan. Ya terima kasih Vero. Untuk Mas Geraldi, ruang lingkup tugasnya di mana saja Kak? Jadi untuk bea cukai itu berasal dari dua kata, bea dan cukai. Bea atau kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan arus lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Sedangkan cukai adalah pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu yang diatur oleh undang-undang. Untuk barang kena cukai sendiri itu saat ini ada 3, yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Kemudian untuk tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu biasa kami sebut dengan RCTI. Oke. Oke. RCTI oke. Apa RCTI itu Mas Rifan? RCTI itu adalah singkatan dari pertama R, yaitu Revenue Collector. Itu kami mengumpulkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. C-nya Community Protector, yaitu kami melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang ilegal dan berbahaya. T-nya adalah Trade Facilitator, itu kami memfasilitasi perdagangan internasional untuk memperlancar arus barang dan menekan biaya ekonomi tinggi. Serta terakhir I, Industrial Assistance, kami mendukung industri dalam negeri untuk meningkatkan daya saing ekspor di internasional. Jadi untuk singkatnya, sederhananya, itu kami tugas ruang lingkup tugas kami itu mengawasi barang ekspor, impor, barang kena cukai di seluruh Indonesia, terutama di pelabuhan atau bandara internasional serta di pos lintas batas negara. Selain itu kami juga memfasilitasi dan mengasistensi industri dalam negeri untuk meningkatkan daya saing ekspornya. Oke, panjang banget ya penjelasannya. Mungkin Mas siapa tadi yang nanya ini? Reksa Geraldi ya, itu supaya lebih gampang ingatnya sebut aja RCTI,
revenue collector, community protector, Trade Facilitator. dan Industrial industrial assistant. Semangat dong, kayak Vero aja nih yang semangat. Mungkin karena laki, ya karena laki, jadi harus tegas gitu. Oke, selanjutnya itu pertanyaan dari Mas Budi Gol. Pertanyaannya, Kak, kalau di bea cukai kita mau ekspor atau impor, apakah kita harus bayar? Bagaimana? Siapa yang mau jawab? Mas Rifan? boleh saya jawab. Oke. Jadi untuk Mas Budi Gol, apakah kalau kita ekspor impor harus bayar? Jadi menurut undang-undang, setiap barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean itu diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Jadi apapun barangnya itu yang berasal dari luar negeri dan dimasukkan ke Indonesia itu terutang bea masuk. Sedangkan untuk barang ekspor itu dapat dikenakan bea keluar, tapi hanya untuk komoditi tertentu saja. Jadi sehingga misalkan kita mau memakai barang impor tersebut di Indonesia atau mengeluarkannya dari pelabuhan dan bandara, kita harus memenuhi kewajiban pabeannya. Di antaranya itu melunasi pungutan negara tersebut, bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Namun ada beberapa hal bea masuk itu dapat ditangguhkan pembayarannya, seperti barang impor tersebut dimasukkan ke namanya tempat penimbunan berikat. Jadi pungutan negara, semua pungutan negara baik bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor itu 100% masuk ke kas negara. Dan untuk biaya layanan ekspor impor di bea cukai Pantolan sendiri itu tidak ada, alias gratis. Gratis. Ya, Biaya layanan dari bea cukai Pantolan ya itu gratis ya teman-teman. Jadi kalau misalnya impor itu bea masuk, kalau ekspor bea keluar. Seperti itu Mas Rifan, apakah benar? betul Vero. Oke. Masih ada lagi tambahan? Sudah cukup. Oke, semoga bisa menjawab ya untuk Mas Budi Gol. Selanjutnya kita ke akun selanjutnya, yaitu @Rizky Pratama Anya 3. Nin, mau nanya untuk briket, kopra putih, koko fiber, dan kokopit, apakah kena bea keluar? Oke, mungkin Mas Taruna nih yang harus jawab nih, karena Mas Taruna nih yang sering ngurusin yang kayak gini kan. Silakan Mas Runa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, untuk briket, koko pit, koko fiber, dan kopra putih itu tidak terkena bea keluar. Jadi hanya ada komoditi tertentu yang terkena bea keluar. Misalnya itu seperti kulit, kayu, biji kakao, produk mineral logam, dan produk pengolahan mineral logam. Jadi selain dari 5 produk tersebut tidak terkena bea keluar. Untuk peraturannya itu bisa dilihat di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2022 tentang penetapan barang ekspor yang terkena bea keluar. Jadi misalnya ada yang mau ekspor kelapa itu tidak terkena bea keluar sama sekali. Seperti itu Kak. Oke, mungkin Mas Rizky Pratama yang Anya 3 ini mungkin mau ekspor atau ekspor kali ya. Jadi mungkin Mas Rizky bisa langsung datang ke kantor kalau misalnya masih bingung. Jadi ingat ya Mas Rizky, bea keluar itu terkena hanya untuk komoditi tertentu ya. Lebih jelasnya bisa dibaca di Peraturan Menteri Keuangan nomor berapa tadi Runa? 39 tahun 2022. Oke, seperti itu Mas Rizky. Lanjut dari @Nurain N-nya 3 1234567. Wah, kurang 8910 nih. Oke, bercanda ya, jangan dimasukin di hati. Oke, ini pertanyaannya, adakah loker Kak? Adakah loker Kak? Ini maksudnya apa ya loker? Loker apa ini? Loker lowongan kerja ya mungkin, lowongan kerja. Saya kira tempat itu. Tempat apa? Penyimpanan. Iya, ini gimana nih? Adakah loker? Ya, jadi di bea cukai sendiri tidak ada ya lowongan kerja saat ini. Biasanya lowongan pekerjaan itu dibuka secara resmi melalui situs Kementerian Keuangan. Biasanya penerimaannya melalui CPNS
Kementerian Keuangan. Oke, seperti itu. Iya. Lanjut, _Angga_Winata. Nanya Min, hal apa saja yang membuat barang atau dokumen ekspor impor terkena jalur merah? Oh iya, apakah ada tanda atau cap pada barang ekspor impor yang telah diperiksa oleh pihak Bea Cukai? Silakan yang jawab, Runa. Mungkin saya jawab yang oke. pertanyaan pertama sih dulu. Oke. Tadi apa ya membuat Hal apa saja yang membuat barang atau dokumen ekspor impor terkena jalur merah? apa saja yang membuat terkena jalur merah? Ya jadi terhadap barang impor itu dilakukan pemeriksaan pabean. Itu ada penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Nah, pemeriksaan pabean ini dilakukan secara selektif. Nah, saat ini ada 2 jalur pengeluaran barang impor, yaitu jalur hijau dan jalur merah. Nah, jalur merah adalah jalur untuk barang impor dan ekspor itu dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang sebelum disetujui barangnya untuk dikeluarkan gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang membuat barang tersebut masuk jalur merah atau jalur hijau? Jadi ada beberapa faktor yang antara lain itu pertama ada profil operator ekonomi. Operator ekonomi ini contohnya itu profil eksportirnya, profil importir, PPJK, pengangkut, pengusaha TPS, atau pihak lain yang berkaitan dengan supply chain barang. Berarti profilnya ini semua didata semua ya sama Bea Cukai? Ya begitu. Terus Oke. selanjutnya yang kedua adalah profil komoditi. Jadi kita cek dulu apakah barang yang diekspor impor ini sedang diatensi atau tidak. Seperti contohnya yang baru-baru ini ada pelarangan ekspor CPO. Oh iya. Gitu. Jadi kemarin tuh mungkin banyak yang diperiksa jalur merah karena kita sedang mengatensi seperti itu. Oke, berarti lagi di ini ya, maksudnya atensinya ketat gitu. Jadi barang-barang yang perlu diperhatikan Iya, itu seperti pasti masuk di penjaluran merah. Seperti Oke. itu kurang lebih. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada melalui pemberitahuan pabean. Kemudian yang keempat ada metode acak atau random sampling. Dan yang terakhir kelima itu ada informasi intelijen. Untuk informasi intelijen ini walaupun sudah ditetapkan di jalur hijau, jika ada informasi intelijen tetap dapat dilakukan pemeriksaan fisik. Oke. Seperti itu ya. Jadi begitu kurang. Terima kasih Mas Rifan. Yang pertanyaan kedua tadi, oh iya, apakah ada tanda atau cap pada barang ekspor impor yang telah diperiksa oleh Bea Cukai? Nah, Saya jawab ya untuk pertanyaan kedua. Untuk barang ekspor impor yang diperiksa itu biasanya terkena jalur merah. Dan biasanya ketika jalur merah nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik yang didampingi oleh pemilik barang. Kemudian nanti setelah dilakukan pemeriksaan fisik, petugas akan membuat laporan hasil pemeriksaan barang yang disingkat LHP. Apabila barang, fisik barang dan dokumen telah sesuai, maka akan terbit SPPB, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang untuk barang impor, dan NPE, Nota Pelayanan Ekspor untuk barang ekspor. Jadi apabila kedua dokumen tersebut telah terbit, maka kewajiban kepabeanannya telah diselesaikan. Seperti itu, Kak. oke. Jadi seperti itu ya Mas Angga Winata. Lanjut ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @anton_teachfish. Keren nih namanya, keren. Cara ngurus atau registrasi SIF number untuk ekspor ke Cina. Info dong Kak, Mas maksudnya. Saya jawab ya. Oke. Untuk di Bea Cukai sendiri itu tidak, untuk ekspor tidak membutuhkan SIF number. Tapi apabila membutuhkan persyaratan lebih lanjut, misalnya surat karantina, itu bisa ke dinas karantina, atau misalnya mengurus surat keterangan asal itu bisa ke dinas perdagangan.
Jadi untuk persyaratan lain yang misalnya dibutuhkan oleh negara penerima barang, itu bisa ke instansi terkait yang bisa menerbitkan dokumen tersebut. Oh ya. Jadi ini ya berhubungan juga dengan instansi-instansi terkait, bukan hanya di Bea Cukai saja. Jadi kalau dokumen pelengkapnya bisa menghubungi instansi terkait. Kalau bingung bisa menanyakan di kantor Bea Cukai. Nanti diarahkan kok, Mas Runa ini pasti mengarahkan dengan baik sampai selesai permasalahannya. Oke, lanjut. Dia27. Ini kayaknya saya lihat ya pertanyaannya agak mirip sama @dinda klh _ Ini pertanyaannya dia 27 ini mau nanya cara agar bisa kerja di Bea Cukai. Terus yang Dinda, menjadi pegawai di Bea Cukai itu hanya lulusan STAN saja kak? Atau ada syarat dan ketentuan tertentu? Nah, siapa nih yang mau jawab nih? Saya boleh jawab. Oke, Mas Rifan. Ya, jadi untuk bagaimana sih kita bisa jadi pegawai Bea Cukai? Itu untuk saat ini cara untuk menjadi pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu ada 2 cara. Pertama itu melalui jalur PKN STAN atau melalui jalur seleksi CPNS. Nah, yang pertama ini melalui PKN STAN. Ini untuk bagi sahabat semua yang mungkin baru lulus SMA atau SMK dan ingin melanjutkan kuliah. Nah, sahabat bisa daftar di PKN STAN. Nanti untuk saat ini PKN STAN sedang membuka penerimaan mahasiswa baru untuk program studi diploma 4. Nah, jadi kuliahnya 4 tahun, setelah itu lulus dan nanti dapat ditempatkan di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi tunggu Mas. Jadi Bea Cukai ini di Kementerian Keuangan disebutannya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya. Iya. Seperti itu. Oke, lanjut mungkin maaf Mas Rifan. Vero cerewet orangnya. lanjut. Jadi yang jalur kedua ini yaitu jalur melalui penerimaan CPNS umum. Nah, ini untuk bagi sahabat secara umum, yaitu mungkin bagi lulusan diploma 3 atau S1 dari universitas lain di luar PKN STAN. Nah, ini bisa mendaftar penerimaan CPNS di Kementerian Keuangan. Namun untuk sampai saat ini belum ada penerimaan CPNS baru di Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk penerimaan tenaga honorer di kantor Bea Cukai Pantolan sepertinya juga belum ada. Iya, jadi seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada info lowongan kerja baik honorer itu mungkin nanti akan di-share juga ya di akun sosial media dari Bea Cukai sendiri. Nah, untuk yang tadi seleksi tadi CPNS, mungkin kita berdoa aja ya. Siapa tahu mungkin tahun ini ada nih penerimaan CPNS khususnya di Kementerian Keuangan. Siapa tahu kalian-kalian di sana menjadi penerus generasi di Bea Cukai. Oke. Runa mau ada tambahan? Kebetulan kami di sini kami melalui jalur PKN STAN ya. Kami lulusan PKN STAN. Seperti itu. Oke. Masih ada nih pertanyaan. Kalian masih sanggup jawab? Siap. Masih. Siap, masih. Harus semangat dong Bea Cukai. Semangat belajar. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari @Michael Reza VS. Mau nanya dong Min, dengar-dengar email udah bisa didaftarkan online ya. Caranya gimana sih? Ya mungkin Runa bisa jawab karena Runa ini ahli soal per-emailan. Silakan Runa. Jadi untuk pertanyaan dari Mas Reza, untuk mendaftar email itu sekarang bisa online. Itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu bisa melalui mobile Bea Cukai yang bisa diunduh di Play Store dan App Store. Kemudian bisa melalui website Bea Cukai yaitu beacukai.go.id. Di situ pertama itu mengisi formulir yang isiannya tentang HP yang didaftarkan, kemudian jenis HP-nya apa, harganya berapa. Di situ diisi semua. Kemudian apabila formulirnya telah diisi,
nanti akan muncul barcode. Barcode itu nanti bisa di screenshot atau di print, itu bisa diserahkan ke petugas bea cukai, kantor bea cukai terdekat. Setelah diserahkan barcode-nya, nanti akan dilakukan pengaktifan ini oleh petugasnya. Iya. Gitu, Kak. Oke, terima kasih infonya Runa. Ini memang kita harus sekarang zaman udah semakin canggih, pelayanan juga harus tetap mengikuti alur zaman ya. Jadi semakin canggih, semua serba online. Jadi kalian nggak perlu capek-capek datang ke kantor, bisa langsung daftar secara online. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih, saya suka ini pertanyaan terakhirnya dari Bima Kisna. Pertanyaannya, kapan gaji 13 cair? Waduh, kalian bisa jawab? Nggak bisa. Kita nggak bisa jawab, kita hanya bisa berdoa. Semoga ada. Ayo sama-sama katakan amin. Oke, amin, amin. Semoga doa dari Bima Kisna ini tercapai ya, gaji 13 cair. Amin ya Allah. Amin. Oke, itu saja pertanyaan. Mungkin ada tambahan dari Mas Runa dan Mas Rifan terkait ekspor dan impor? Sudah Jadi cukup. apabila ada pertanyaan tentang ekspor dan impor, bisa ditanyakan ke media sosial Bea Cukai Pantoloan. Oke, iya. Jadi ada @beacukaiPantoloan untuk Instagram ya. Dan masih banyak lagi sosial media Bea Cukai Pantoloan. Mungkin Mas Rifan nih sebutin apa aja sosial media Bea Cukai Pantoloan. Oh ya, jadi media sosial Bea Cukai Pantoloan ada Instagram @beacukaiPantoloan, ada Facebook, halaman Facebook Bea Cukai Pantoloan, Twitter @bcpantoloan, dan kami juga punya WhatsApp. Di nomornya itu ada di Instagram Bea Cukai. Oh iya, nanti mungkin ditampilin ya. Oh, iya. Editor tolong tampilin. Oke. Nggak tahu mau di tangannya Vero kah, Runa, Rifan. Tergantung editor nanti. Iya. Oke. Terima kasih bagi sahabat Bea Cukai Pantoloan yang sudah bertanya. Semoga jawaban yang telah kami berikan, Mas Runa dan Mas Rifan yang berikan, dapat menjawab rasa penasaran kalian terhadap ekspor dan impor. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mungkin akan ada kelas-kelas lainnya, mungkin ada kelas cukai dan kelas-kelas yang lebih menarik lagi daripada podcast kali ini. Oke, saya tutup. Sampai jumpa, sampai ketemu di podcast lebih dekat. Karena dengan lebih dekat, kita saling mengenal. Bye-bye.